Bapak, Ibu, dan para saudara sekalian yang terkasih, selamat pagi. Perayaan Kristus Raja, itu artinya bagi kita umat katedral Kristus Raja ini, kita merayakan pesta pelindung kita. Kristus menjadi Raja semesta alam adalah tujuan akhir perjalanan kita, menjumpai Dia yang menjadi Raja bagi kita. Dan teristimewa kepada umat paroki katedral yang berlindung di bawah Kristus Raja semesta alam, kita juga diundang untuk menghadirkan semangat sebagai warga kerajaan Kristus di dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah, bangkitkanlah dalam hati kami umat-Mu keinginan kuat untuk memulihkan hubungan kasih dengan Dikau, agar kami semakin merasakan daya penyembuhan yang lebih besar dari belas kasih-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Saudara sekalian yang terkasih, perayaan Kristus Raja semesta alam oleh gereja saat ini dijadikan puncak perjalanan tahun liturgi. Karena mulai minggu depan kita sudah memulai tahun liturgi yang baru dengan minggu Advent yang pertama. Sebetulnya ini menunjukkan bahwa perjalanan kita di dalam tahun liturgi, ya juga menggambarkan perjalanan hidup kita, pada akhirnya adalah menuju perjumpaan dengan Kristus yang menjadi Raja semesta alam. Tetapi tadi dalam bacaan Injil sebetulnya ada sesuatu yang istimewa, bahwa Yesus sebagai Raja bukan identik dengan kemewahan, dengan segala sesuatu yang indah, segala sesuatu yang megah. Tetapi Yesus itu sebagai Raja justru mengidentifikasikan dirinya sebagai orang yang lemah, orang yang sakit, orang yang tersingkirkan, orang yang selama ini dianggap hina, dipandang sebelah mata di dalam masyarakat kita. Apalagi tadi dikatakan, ketika aku sakit kamu mengunjungi aku. Ya, sekarang ini dalam situasi COVID, pasti orang mau mengunjungi juga bingung. Tetapi yang menjadi persoalan sebetulnya adalah, apakah kita punya hati kepada mereka yang lemah, mereka yang tersingkirkan, mereka yang menderita. Maka bagi saya, bagaimana kita melihat kehadiran Yesus, itu bukan semata-mata saya mengunjungi orang sakit. Kalau saya mengunjungi orang sakit itu untuk apa dulu? Ada juga yang mengunjungi orang sakit itu karena tahu di situ sakitnya tipes, dikirimi buah kan pasti nggak dimakan. Jadi berangkat tidak membawa apa-apa, baline nggawa buah-buahan. Ya, apa ada? Paling tidak di seminari tinggi begitu. Kalau ada temannya yang sakit masuk ke rumah sakit, seneng tilik, nggo baline nggawani panganan. Maklum seminari tinggi. Kalau nggak percaya tanya Brother Sabtono nanti. Tetapi bagaimana perhatian kita, sapaan kita kepada mereka? Contoh paling konkret, kan kita bisa melihat di media massa, medsos juga, bagaimana ada keluarga yang dinyatakan positif COVID-19, ada masyarakat yang berbaik hati berbagi setiap hari memberikan makan untuk keluarga ini karena mereka di karantina. Tapi di tempat lain ada juga loh, yang karena ada keluarga di karantina kena COVID-19 positif, lalu malah dikasih pagar supaya nggak bisa ada yang lewat. Bahkan pintu gerbang rumah itu pun dipalang. Ini apa artinya? Kita melihat, memandang itu Kristus sebagai Raja semesta alam, kehadirannya di dalam mereka yang terpinggirkan, yang tersingkirkan. Jadi kalau kita memalang itu pintu gerbang keluarga yang dinyatakan positif COVID-19, itu artinya sama saja lah kita memalang pintu rumah Yesus. Ini konkret sekali sebetulnya. Dan lihatlah bagaimana Yesus itu sebenarnya mengajak kita secara konkret ambil bagian dalam kerajaannya. Saudara sekalian, kita ini warga kerajaan Kristus. Bagaimana sebagai warga negara yang baik, kita juga mengikuti apa yang diperintahkan oleh pimpinan kita. Sama seperti kita sebagai warga negara Republik Indonesia, bagaimana kita taat kepada pimpinan kita, kepada presiden kita. Demikian juga sebagai warga kerajaan Kristus, kita diajak taat untuk mengikuti ajakan pemimpin kita.
Apa ajakannya? Ajakannya jelas, hukum kasih itulah yang menjadi undang-undang, yang menjadi ajakan bagi kita sebagai warga kerajaannya. Yesus jelas juga mengajak kita bukan pertama-tama menghayati hidup sebagai anggota kerajaan Kristus dalam kemewahan, tetapi justru dalam kesederhanaan dan keberanian kita terlibat dalam menghadapi penderitaan sesama. Inilah yang menjadi undangan bagi kita sekalian. Kristus saja hadir dalam wujud para saudara kita yang menderita. Oleh sebab itu, kita diajak memiliki kepekaan dalam bertindak untuk mengenali kehadiran Yesus di dalam peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para saudara-saudari kita yang juga mengalami penderitaan. Bagi saya, kalau kita membaca bacaan Injil, sebetulnya menjadi sangat jelas kok bahwa status kewarganegaraan kita di dalam kerajaan Kristus itu bukan sekedar ditentukan oleh KTP atau surat baptis yang kita punya. Mana buktinya bahwa kita adalah bagian dari kerajaan Kristus? Ini loh surat baptisku. Jumat kemarin itu persis 33 tahun saya dibaptis. Saya dibaptis itu di aula SD Santa Maria sana. Ini lagi dibangun. Jumat persis sama. Jumat tanggal 20 November, minggunya Kristus Raja seperti sekarang ini. Sudah 33 tahun. Tetapi itu tidak menjadi jaminan bahwa kita bisa membuktikan diri kita dengan surat baptis toh. Karena apa? Yang menjadi identitas kekatolikan kita, yang menjadi identitas bahwa saya ini adalah bagian dari kerajaan Kristus adalah kasih. Itu yang menjadi identitas kita. Bahwa saya pakai kalung salib atau tidak, ya kalau mau pakai ya nggak apa-apa sih. Tapi jangan mengatakan saya Katolik loh, buktinya nggak kalung salib. Ya maaf ya. Bisa jadi ada juga maling-maling atau koruptor yang juga pakai kalung salib loh. Bahkan kalung salibnya hasil korupsi, hasil nyolong juga. Jangan lupa, tahun 2003 itu ketika saya ditahbiskan di sini, Bapak Uskup Monsinyur Larko kan kemalingan di sana. Yang dicolong apa? Kalung salib uskup itu kan gede. Itu jadi dicolong. Yang nyolong siapa? Mbuh. Tapi nyatanya itu hilang. Jadi kita bisa melihat ternyata identitas kita sebagai warga kerajaan Kristus bukan oleh simbol salib. Memang di rumah-rumah pasang salib, apik, menunjukkan bahwa kita tidak takut, menunjukkan keberadaan kita sebagai orang Katolik. Tapi kalau dipasang salib, jujur keluargane kuwi mung padu tok, saben-saben ribut karo tanggane, malah sini-sini. Lu wong jelas-jelas ana salibe kok, salib ana kaya puse. Oh, berarti wong Katolik. Wong Katolik kok nang masyarakat gawe ribut bae. Malah sini-sini sebenarnya. Jadi, oke lah salib simbol. Tapi bagaimana identitas kita sebagai warga kerajaan Kristus dengan cinta kasih itu kita tunjukkan. Saudara sekalian, di sekeliling kita kalau kita ngomong soal identitas kasih itu tadi, di sekeliling kita pun sebetulnya ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Terlebih lagi di masa pandemi semacam ini. Terlebih lagi saat-saat ini ada banyak bencana alam terjadi di sekitar kita. Umat paroki Sidareja itu banyak yang kelelep. Bahkan gereja dan pastorannya pun ikut kebanjiran. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita buat untuk menolong mereka? Di tempat lain, di daerah Kroya itu juga pada kebanjiran. Di daerah Sumpyuh perbatasan itu juga kebanjiran juga. Kita bergerak apa sih? Oh, saya mendoakan. Ya, saudara sekalian, berdoa itu selalu baik. Tapi kalau hanya didoakan, banjirnya tidak hilang-hilang. Tuhan semoga banjirnya hilang. Tuhan semoga banjir. Yohan tong-tong loh, udan maning. Bagaimana ini ditanggapi secara konkret? Yesus menunjukkan, ketika aku dalam penjara kamu mengunjungi aku, ketika aku kelaparan kamu kasih aku makan, ketika aku haus kamu kasih aku minum. Tuhan, semoga dia segera kenyang. Wah, dikai panganan didongake wae kapane? Ya tidak akan jadi. Maka sekali lagi keberadaan kita sebagai anggota kerajaan Kristus mesti menjadi nyata. Saya mau buat apa? Doa, bagus. Tapi selain doa apa? Katanya doa dan bekerja, wala et labora. Mung sembayang tok ora nyambet gawe. Saudara sekalian,
Saya mau mengingatkan sedikit mengenai Kristus Raja sebagai pelindung gereja katedral ini. Apa sih yang sebetulnya digambarkan oleh para misionaris awal ketika memberikan nama Kristus Raja kepada paroki ini? Sebetulnya perayaan Kristus Raja pada awalnya tingkatnya pesta, bukan hari raya. Pesta Kristus Raja itu ditetapkan pada tanggal itu 11 Desember 1925. Baru ditetapkan bahwa pada minggu terakhir bulan Oktober sebelum perayaan Para Kudus tanggal 1 November dirayakan pesta Kristus Raja. Jadi awalnya itu di minggu terakhir bulan Oktober. Itu ditetapkan 11 Desember 1925. Kemudian pada tanggal, jadi itu 25, baru bisa dirayakan itu kan 26-nya. Tanggal tahun 1926 baru dirayakan untuk pertama kalinya itu pesta Kristus Raja. Nah, pada tanggal 13 November 1926, jadi setahun setelah itu penetapan pesta Kristus Raja, Prefek Kongregasi Propaganda Fide yang membawai negara-negara misi ini mengeluarkan sebuah keputusan berdasarkan pembicaraan dengan Prefek di Provikaris Apostolik Batavia dan juga Vikaris Apostolik Amboina bahwa Jawa Tengah bagian barat ini dilepaskan dari Vikariat Apostolik Batavia untuk dijadikan tanah misi tersendiri. 1926 13 November ditetapkan. Pada saat itu belum ditentukan mulai kapan. Tetapi sudah diancang. Dan itu sangat berdekatan dengan pesta Kristus Raja yang sudah diadakan pertama kali pada tanggal 31 Oktober 1926. Maka sebetulnya suasana perayaan Kristus Raja sudah dirasakan mewarnai keputusan pertama bahwa gereja Jawa Tengah bagian barat ini akan dipisahkan dari Batavia, Jakarta. Nah, yang istimewa pada tanggal 8 Mei 1927 para Romo MSC itu sudah meyakini dan mendapatkan keputusan bahwa mereka lah yang akan ditugaskan di tanah misi ini. Dan Pastor Fischer sudah ditunjuk menjadi pemimpin misionaris yang akan datang ke Jawa ini. 3 misionaris pertama. Kemudian Pastor Fischer memperkirakan ini akan ada perjalanan jauh, mereka akan menemui Paus dulu, minta doa restu, lalu perjalanan ke Jawa dan sebagainya. Dan beliau sudah memperkirakan bahwa para misionaris ini akan sampai ke tanah misinya ini itu sekitar perayaan Kristus Raja. Maka dia meminta bahwa tanah misi di Jawa Tengah bagian barat ini dipersembahkan kepada Kristus Raja semesta alam, supaya menjadi pelindung karya misi ini. Maka dalam doa-doa itu kalau menjelang misa pagi kan pelindung gereja katedral dan pelindung misi Keuskupan Purwokerto. Itu sejak 1927. Lalu di depan sana, di atas ini, di balik yang menghadap sana ada gambar mahkota, lalu Christo Regi Dicata, dipersembahkan kepada Kristus Raja. Itulah awal misi ini. Dan betul saudara sekalian yang terkasih, mereka meninggalkan Belanda, 3 misionaris ini pada tanggal kurang lebih 25 September 1927. Hampir sebulan, tanggal 21 Oktober 1927, 3 imam pertama sampai di Jakarta, imam MSC, lalu menuju ke tanah misi, yaitu ke Tegal. Dan ketika pada tanggal 30 Oktober 1927, perayaan Kristus Raja dipestakan untuk kedua kalinya, pada saat itu mulailah terjadi serah terima tanah misi ini dari Yesuit kepada MSC. Jadi kita lihat perjalanan gereja Keuskupan Purwokerto ini sejak awal memang sudah didekatkan kepada Kristus Raja semesta alam. Maka menjadi tantangan bagi kita umat Keuskupan Purwokerto ini, terlebih umat paroki katedral yang berlindung pada Kristus Raja semesta alam. Sekali lagi, bagaimana semangat kerajaan Kristus itu ada dalam hidup kita, ada dalam diri kita. Sehingga setiap kali kita ingat, aku ini warga kerajaan Kristus yang identitasnya adalah kasih. Lalu bagaimana kasih ini mewarnai hidupku? Bagaimana kasih ini menjadi identitasku dimanapun aku berada? Bagaimana
kehadiranku sungguh membawa berkat, sungguh menjadi sapaan bagi mereka yang dalam situasi kesulitan, mereka yang dalam ancaman, mereka yang terdesak, yang disingkirkan. Disitulah menjadi semakin nyata Kristus adalah Raja kita ketika kita menghadirkan Dia di dalam hidup kita ini. Amin. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, sebab Engkau tinggal di tengah-tengah kami dalam diri Yesus, hamba semua orang. Anugerahilah kami roh-Nya, agar kami mampu membawa damai ke dunia, serta menegakkan keadilan di antara semua yang Kau sinari wajah-Mu, dan kami pun menjadi saksi-saksi kasih-Mu. Sebab Kristuslah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa.